Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini sangat spesial, saya pada hari Minggu saya sengaja bertandang ke kediamannya seorang mantan petinggi Universitas Jana Badra. Kebetulan beliau ini eksekutif di Fakultas Hukum dan saya mengenal beliau ini sudah cukup lama, bahkan sejak sekolah menengah itu, setelah menengah atas dengan beliau ini. Jadi 40 tahun lebih saya mengenal beliau ini. Dan dalam perjalanannya beliau ini sangat interest di bidang hukum pidana. Bahkan saya tahu banyak advokat yang saya wawancarai ini adalah murid-murid beliau ini. Selamat berjumpa Pak Murdono. Yo, selamat berjumpa Mas Argo. Ya, kita senang ya ketemu sahabat lama itu. Pokoknya kita cerita-cerita apalah Iya, gitu. iya, iya. Pak Murdomo itu Ya, terus terang saya sebetulnya kangen dengan Anda karena lama saya banyak mewawancarai teman-teman advokat, tapi baru terakhir kemarin saya baru sekali saya mewawancarai Anda ketemu di pengadilan ya. Ini saya lalu berpikir tentang undang-undang tentang hukum pidana yang baru ini. Saya ingin komentar Anda seperti apa ini Pak sebagai seorang akademisi. ya. Jadi mulai 2 Januari tahun 2026 kemarin, Ya, sesuai dengan ketentuan kita mempunyai atau berlakunya KUHP yang baru. ya, Nah, KUHP baru ini pasti akan menimbulkan suatu persoalan, terutama ini kaitannya dengan norma-norma yang baru. ya, ya, ya. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya kita itu kan memperlakukan KUHP peninggalan kolonial, Ya, ya. Wetboek van Straffe voor Nederlands ini, Belanda yang ya. itu nuansanya itu nuansa ya kolonial lah, karena Ya, ya. memang secara filosofi KUHP lama itu kan dibuat di masyarakat barat di Ya, Eropa ya. lah, Ya, ya. itu Belanda khususnya ya. Belanda, tapi sebetulnya itu dari Prancis pada zaman sebetulnya Pak di Prancis. ya, pada zaman Napoleon Bonaparte, yang kemudian Prancis menjajah Belanda. Nah, kemudian kode penal Prancis ini diterapkan di Belanda. Kemudian Belanda menjajah Indonesia, Ya, sehingga ya, ya. pada waktu itu sesuai dengan asas prinsip konkordansi kita tunduk apa yang ada di Belanda kemudian diterapkan di Indonesia. Itu. Nah, kalau dilihat perkembangannya memang dari aspek filosofi, dari aspek sosiologis, ataupun juga yuridisnya ya, itu sebetulnya sudah nggak cocok. Nah, maka memang kita sebagai suatu bangsa yang merdeka itu memang membutuhkan KUHP yang baru, dan ini nampaknya sudah lama disiapkan gitu ya. Zamannya Profesor Muladi, kemudian ada Pak Boy Marjono, kemudian Ibu Hargestuti Hargesnowo. Nah, jadi sekarang sudah ide gagasannya itu sudah tertuang di situ, dan dalam proses pembuatan undang-undang sudah selesai tahun 2023. Ya, ya. Dan itu sudah disahkan, hanya berlakunya kan 3 tahun berikutnya. Ya, ya, ya. Nah, ini sudah masuk tahun 2026, sehingga KUHP yang baru ini Diberlakukan ya? diberlakukan Secara formal ya. ya, diberlakukan secara formal. Ya, ya, ya. Nah, jadi ini masyarakat pada umumnya harus memahami ya, terutama penegak hukum, Ya. itu baik itu polisi maupun jaksa maupun juga nanti hakim. Ya. Ya, ini perlu ada semacam sosialisasi gitu ya, sosialisasi terhadap norma-norma yang baru. Ya. Itu karena apa? Bagaimanapun juga KUHP yang baru ini sebagai produk hukum mengikat, Ya, gitu. ya. Jadi berbeda dengan yang kemarin yang sudah nggak berlaku, penyidik itu harus mentaati kaitannya dengan norma-norma yang baru. Memang ada nuansa ya bahwa KUHP yang baru ini terkait juga dengan apa yang namanya hak asasi manusia, gitu. Karena bagaimanapun juga kan ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian
kaitannya dengan perkembangan prinsip ya. Ya. Jadi kalau asas-asas hukum pidana sendiri itu juga mesti harus diperhatikan, dan itu masih berlaku. Teori-teori hukum pidana juga masih ada yang berlaku, yang bisa dipakai. Nah, persoalannya sekarang ini norma gitu ya. Jadi pasal-pasal itu ada perubahan-perubahan itu. Nah, misalkan saja salah satu ya kaitannya nanti mengenai misalkan saja ada yang mau demo gitu ya. Ya. Nah, itu pengaturannya gimana gitu. Kemudian juga ada prinsip-prinsip hukum dalam hukum pidana itu yang namanya restoratif justice. Ya, ya, ya. Nah, restoratif justice itu kalau dulu itu dasar hukumnya memang ada di dalam beberapa surat keputusan, misalkan saja Kapolri, kemudian Kejaksaan, dan juga ada di Mahkamah Agung sendiri. Tetapi sekarang dengan jelas bahwa KUHP itu restoratif justice ini mesti harus diterapkan gitu. Karena apa? Karena prinsip inilah yang disebut sebagai prinsip pendekatan tidak semua perkara itu harus melalui sidang di pengadilan gitu. Jadi kita lebih melihat dari aspek hukum ya. Jadi hukum itu kan sebetulnya kalau kita belajar hukum itu kan satu harus memuat keadilan. Yang kedua itu harus memuat mengenai manfaat dol. Jadi ada arah matahid, dol matahid, dan yang ketiga itu kepastian hukum. Itu. Ini sesuatu yang harus jelas. Dengan demikian maka keadilan itu lebih penting sebetulnya. Ya, jadi pendekatannya ini yang harus dipahami oleh penegak hukum, ya, termasuk penegak hukum. Oke. Sementara sampai di situ dulu Pak Murdomo, karena saya tahu ini pasti panjang, apalagi Anda seorang dosen ya. Nanti referensi Anda cukup banyak sekali, makanya tidak cukup hanya dalam sekejap. Nanti lain kali saya akan datang lagi Pak Murdomo. Terima kasih Pak Murdomo. Terima kasih Mas Argo, sama-sama. Selamat berkarya untuk bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.